Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Afifah Humaira dengan NIM 3311201183 dari kelas E angkatan 2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjut, yaitu mengenai membandingkan artikel atau jurnal penelitian analisis sampel biologis. Untuk sampel obatnya sendiri, saya menggunakan obat kodein. Berikut terdapat sifat farmakologi obat dan juga sifat kimia fisika serta struktur dari kodein. Selanjutnya, di slide ini merupakan jurnal pertama yang saya acu, yaitu dengan judul Analysis of Opioids in Postmortem Urine Sample by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction and High Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detection. Untuk matriknya sendiri itu dari postmortem urine dengan preparasi sampel DLLME dan juga metode analisis HPLC PDA. Dari jurnal satu ini saya mendapatkan hasil validasi yaitu dari linearity itu terlampir, nilai LOD, LOQ, dan juga persen RSD serta akurasi dan recovery-nya. Kemudian ini merupakan jurnal kedua yang saya acu dengan judul Comprehensive Automation of the Solid Phase Extraction Gas Chromatography Mass Spectrometric Analysis atau SPE-GCMS of Opioids, Cocaine, and Metabolite from Serum and Other Metric. Untuk matriknya sendiri yaitu adalah serum dengan preparasi sampel SPE dan juga metode analisis GCMS. Berikut ringkasan dari jurnal tersebut. Didapatkan hasil validasi yaitu sebagai berikut, terdapat nilai LOD, LOQ, terdapat juga ekstraksi efisiensinya. Kemudian ini adalah jurnal ketiga yang saya acu dengan judul Identification and Quantification of Physicoactive Drugs in Whole Blood Using Dried Blood Spot by Ultra Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry dengan matriks yaitu whole blood atau darah total, preparasi sampelnya DDS, dan juga metode analisisnya OPLC-NS. Berikut ringkasan dari jurnal ketiga tersebut, terdapat linearity, LOD, LOQ, ada persen RSD, dan juga ada akurasi error-nya terlampir di sini. Kemudian ini dari kesimpulannya, berdasarkan perbandingan dari ketiga jurnal yang sudah dilampirkan, dapat disimpulkan bahwa teknik preparasi sampel dan juga metode analisis yang paling baik menurut saya yaitu terdapat pada jurnal pertama, yaitu dengan judul Analysis of Opioids in Postmortem Urine Sample by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction and High Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detection. Metode analisis yang paling baik tersebut menggunakan teknik preparasi sampel DLLME dan juga metode analisisnya menggunakan HPLC-PDA. Karena dibanding dua jurnal lainnya tuh, teknik preparasi sampel DLLM ini dirasa lebih sederhana, lebih murah juga, namun hasilnya tetap optimal dan juga lebih efisien. Untuk kekurangannya sendiri pun hanya lama saja jika sampel yang dianalisis atau yang digunakannya itu dalam jumlah yang besar, dan juga dapat melibatkan pelarut yang cukup toksik juga. Namun pada jurnal yang ini itu, sampel yang digunakan yaitu urin pada seseorang yang telah meninggal atau postmortem urin, sehingga untuk hasil analisis dari sampel yang tidak segar saja hasil analisisnya itu sudah bagus, apalagi jika diterapkan pada sampel yang masih segar. Sedangkan pada kedua jurnal lainnya, yaitu pada jurnal kedua dengan teknik preparasi sampel SPE dan juga metode analisis GCMS tersebut sebenarnya sudah bagus, hanya saja karena merupakan salah satu teknik preparasi sampel yang cukup baru, maka biayanya pun cukup mahal dan alatnya pun masih terbatas. Kemudian pada jurnal ketiga dengan teknik preparasi sampel DTS dan juga metode analisis QPLC-MS tersebut sebenarnya bagus, hanya saja karena sampel yang digunakannya itu dalam volume yang lebih kecil, maka metode ini harus sensitif dan juga harus selektif sehingga sampel itu sangat berpengaruh. Karena itu sebenarnya ketiga dari metode tersebut itu bagus, namun harus disesuaikan kembali dengan tujuan dari analisis yang kita inginkan atau yang dibutuhkan. Namun di antara ketiganya menurut saya yang paling bagus adalah pada jurnal pertama dengan teknik preparasi sampel DLLME dan juga metode analisis HPLC-PDA. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.